Pengenaan bunga berbunga terhadap PPN, BKP, dan JKP. Jas pengalamanku, logikaku, keyakinanku, pemikiranku, pemahamanku, dan analisaku. Sebagaimana diketahui bahwa setiap barang adalah barang kena pajak atau BKP, dan setiap jasa adalah jasa kena pajak atau JKP. Terkait hal ini, tiba-tiba saya kepikiran bahwa dalam transaksi perbankan, khususnya penggunaan kartu kredit dalam berbelanja, saya apabila berbelanja sesuatu barang, bukankah di dalam barang itu terdapat komponen pajak, setidak-tidaknya adalah PPN. Demikian juga apabila saya berbelanja sesuatu jasa atau menggunakan jasa tertentu yang termasuk JKP, bukankah itu juga di dalamnya terdapat komponen JKP? Kalau dulu BKP PPN-nya adalah 10%, sekarang mungkin 11%. Jadi analoginya begini, apabila saya berbelanja satu buah televisi, misalnya LCD dengan nilai 5 juta, bukankah di dalam nilai 5 juta itu terdapat PPN selaku 10% PPN BKP, barang kena pajak, karena TV LCD adalah BKP, sehingga di dalam harga 5 juta itu sebetulnya terdapat PPN 10%. Jadi harga 5 juta itu sebetulnya adalah 110% nilainya, karena ada nilai barang 100%, kemudian dikenakan PPN 10%. Namun dalam billing statement, apabila ini hanya dikaitkan dengan apabila yang membayar tidak membayar seluruhnya, ya. Jadi bisa membayar sebagian atau sebagian besar. Intinya tidak seluruhnya atau tidak melunasi seluruhnya, gitu kan. Pada saat billing statement dikirimkan kepada nasabahnya, biasanya pihak bank penerbit kartu kredit akan mengenakan bunga berbunga. Jadi apabila bulan pertama hanya membayar 50%, artinya terdapat tunggakan 50%, dan kemudian dikenakan bunga. Dan bunganya itu bukan yang dikenakan 50% menurut saya, karena bunga itu dihitung berdasarkan bunga kumulatif dari harian. Jadi dari pertama dia nasabah mulai membeli barang PKP itu LCD, TV LCD sebesar 5 juta gitu kan. Jadi yang saya permasalahkan adalah bahwa apabila suku bunga kartu kredit adalah 3%, maka pada tagihannya adalah bank penerbit kartu kredit itu akan mengenakan bunga berbunga yang intinya 3%, tetapi dalam perhitungan kumulatifnya sebetulnya 3, sekian persen, karena saya pernah memperhitungkan hal itu. Jadi dari 5 juta apabila nasabah membayar 20%, 1 juta misalnya, berarti terutang sisa 4 juta, maka yang 4 juta itu logikanya yang harus dikenakan bunga 3%, jadi 103% dari 4 juta. Logikanya begitu, tetapi perhitungan yang disampaikan oleh bank penerbit kartu kredit dalam billing statement-nya biasanya tidak demikian. Namun pertanyaannya adalah, kenapa bunga itu dikenakan terhadap barang yang sudah jelas mengandung komponen pajak PKP? Karena sebetulnya nilai transaksi belanja yang dilakukan oleh nasabah adalah 5 juta, di mana 5 juta itu adalah nilai barang 100%, kemudian ada komponen PPN 10%. Jadi sebetulnya itu 110%. Namun yang dikenakan bunga adalah BKP-nya. Jadi mengenakan bunga 3% itu dari 5 jutanya. Padahal seharusnya kalau menurut saya seharusnya bank penerbit itu mengenakan bunganya adalah 100% per 110 kali 3%. Logikanya begitu ya. Karena atau kali 103%, karena dia dikenakan bunga 3%, jadi 100% plus 3%.
Karena yang komponen 10% itu adalah komponen pajak berupa PPN. Jadi menurut saya gitu, sesuai hukum pajak, yang berhak mengenakan pajak dan mengenakan bunga dan atau sanksi terhadap pelanggaran pajak adalah Dirjen Pajak, dan PPN itu adalah pajak pusat. Gitu kan? Jadi saya heran gitu, selama ini mengapa pengenaan bunga terhadap BKP atau JKP dalam transaksi pembelanjaan kartu kredit terkesan didiamkan saja oleh otoritas keuangan. Gitu kan, dalam hal ini Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak. Dan menurut saya rasanya hal ini harus dipertimbangkan untuk diselidiki, gitu kan. Dan kalau memang itu jelas bukan haknya bank penerbit kartu kredit dalam mengenakan bunga berbunga dengan dasar hitungan 110%, di mana 100% adalah barang, sedangkan komponen PPN adalah 10%. Jadi menurut saya ini sangat potensial sekali untuk negara mendapatkan nilai bunga berbunga dari transaksi nasabah kartu kredit yang tidak membayar secara lunas 100%. Jadi yang membayar secara angsuran, saya kira ini potensial untuk ditarik, diselidiki perhitungan pajaknya. Dan kalau memang itu bukan kewenangan bank penerbit kartu kredit, dan menurut saya kalau berdasarkan PPN adalah pajak pusat dan yang berwenang mengenakan pajak baik bunga berbunga, denda, sanksi dan lain-lain adalah Dirjen Pajak. Sudah seharusnya ini harus diaudit, kemudian untuk ditarik kembali kepada yang berhak, yaitu negara, dalam hal ini melalui Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, gitu kan. Jadi saya berharap hal ini untuk diselidiki. Kalau saya yang salah silakan dikoreksi, namun berdasarkan pemahaman dan pengertian saya dan logika saya, sudah jelas bunga itu seharusnya dikenakan terhadap barang saja di luar pajak. Jadi BKP itu dan JKP itu kan jelas ada PPN 10%. Jadi BKP dan JKP itu jelas nominalnya adalah 110%. Jadi kalau bank penerbit mau mengenakan bunga berbunga terhadap BKP, saya rasa yang PPN 10% itu harus dikeluarkan dulu. Jadi dia harus mengenakan bunga adalah seperti yang tadi saya ungkapkan, 100/110 kali 103%. Demikian, mudah-mudahan hal ini dapat membantu negara agar supaya diselidiki, dan ini potensial sekali karena jumlah nasabah kartu kredit saat itu juga banyak sekali. Dan mungkin juga nantinya saya akan sampaikan juga logika dan pikiranku ini untuk hal-hal yang lainnya yang dilakukan oleh korporasi terkait pengenaan bunga terhadap pajak dalam transaksi. Demikian, semoga hal ini berguna. Salam sukses dari Grand Aston Puncak. Yes!